dalam proses pembubuhan e-materainya menutupi tanda tangan seperti ini atau menutupi tulisan seperti ini. Itu akan digugurkan dalam seleksi administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren cadas ini, ASN Channel. Semoga teman-teman sehat dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membeli dan membubuhkan e-materai untuk teman-teman yang akan mendaftar CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan. Untuk sekolah kedinasan sudah membuka pendaftaran bagi teman-teman yang ingin menggunakan e-materai untuk sekolah kedinasan maupun untuk tes CPNS maupun P3K. Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal dalam seleksi administrasi. Tapi sebelum itu, boleh di-subscribe, share, like, dan komen supaya channel ini berkembang dengan baik dan dapat memberikan info terbaru kepada teman-teman semuanya. Mari kita simak video selanjutnya. Ada beberapa situs penyedia e-materai yang bekerja sama dengan Peruri. Peruri ini adalah perusahaan percetakan uang Republik Indonesia yang resmi menerbitkan e-materai untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia. Peruri sendiri bekerja sama dengan berbagai platform digital untuk mendistribusikan e-materainya. Berikut ini beberapa platform digital penyedia e-materai yang bisa teman-teman gunakan untuk membubuhkan dokumen digital dalam pendaftaran sekolah kedinasan maupun CPNS dan P3K. Yang pertama ada e-materai.id. Ini situs resminya Peruri. Sepertinya, setahu saya ini situs resminya Peruri. Jadi teman-teman ini bisa menggunakan situs ini untuk membeli e-materai. Kemudian ada e-materai Live. Ini juga situs resminya Peruri juga. Teman-teman bisa menggunakan ini juga untuk membeli dan membubuhkan e-materai pada dokumen digital teman-teman semua. Kemudian ada toko gramedia.com/e-materai, dan toko Gramedia ini juga bekerja sama dengan Peruri dalam penyediaan e-materai. Soalnya dua situs ini biasanya down ketika proses pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K dan sekolah kedinasan karena banyak yang mengakses. Jadi situs-situs alternatifnya bisa dipakai untuk membeli dan membubuhkan Kemudian selain toko Gramedia ada Skill Academy. Ini juga situs yang bekerja sama dengan Peruri dalam penyediaan e-materai. Kemudian ada emet, ada paper.id, ada Mekar, Mekarising, Sing, singing.id, dikidoku.id, dimensi.id, singit.id, pastisah.id. Jadi teman-teman bisa menggunakan semua situs ini untuk membeli dan membubuhkan e-materai. Dalam video selanjutnya kita akan membahas mengenai cara dan bagaimana membubuhkan e-materai agar sah dan tidak gagal ketika seleksi administrasi di situs sscasn.bkn.id.
Mari kita simak video tutorialnya agar teman-teman tidak gagal paham dan dokumen Anda sah secara elektronik ketika dibubuhkan e-materai. Mari kita simak video selanjutnya. Saya akan mencontohkan melalui situs toko gramedia.com ya, karena saya daftar menggunakan situs saya karena saya memakai e-materai dengan menggunakan toko Gramedia sebagai penyedia e-materainya karena menurut saya ini situs yang menurut saya paling paling enak untuk membubuhkan e-materai dan situsnya lumayan ringan, tidak lemot. Jadi cepat untuk membubuhkan e-materai tidak menunggu waktu lama. Lanjut saja kita akan mengakses toko Gramedia, situs toko gramedia.com slash e-materai. Kita sudah mengakses situs toko Gramedia e-materai. Kita akan coba untuk akses situsnya. Kemudian kita akan coba untuk login bagi teman-teman yang eh, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, silahkan membuat akun dulu ya. Kemudian login, kita akan coba untuk login. Eh, Ketika sudah punya akun, kita lanjut saja ke tombol sign in ya untuk masuk ke situs materai tokogramedia.com. Kita masuk saja, kita klik. Nah, ini tampilan pembubuhan materai ya. Eh, Seperti ini tampilannya. Cukup sederhana dan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Kita tinggal mengisi tanggalnya, tanggal pembubuhannya, kapan. Kalau menurut teman-teman tidak perlu mengisi tanggal pembubuhan ya nggak perlu diisi, kita kosongkan saja karena ini bersifat opsional. Jika ada nomor dokumennya juga silahkan diisi, misalnya nomor akta apa gitu, akta nomor akta misalnya, nomor sekian itu silahkan diisi. Tapi kalau tidak ada nomor apapun ya nggak usah diisi karena bersifat opsional. Kemudian eh apa namanya ini? Jenis filenya, jenis file dan nama filenya apa yang mau dibukukan ini tinggal diklik, drag atau bisa di drag and drop juga, diklik nanti browse, tinggal mencari filenya ditaruh mana di file manager, kemudian diklik nanti akan masuk ke sini seperti website pada umumnya. Setelah di drag and drop atau kita browse di sini, kita akan klik simpan di sini. Seperti itu. Nah, setelah di browse atau di drag and drop tadi filenya, kemudian akan tampil preview dokumennya di sini. Kita atur saja materinya mau kita taruh di mana. Perlu teman-teman ingat, ini sangat penting sekali. Materi ini berbeda dengan materai fisik ya. Jadi ketika membubuhkan materai, dokumen itu harus ditandatangani terlebih dahulu. Terlebih dahulu, kemudian di-scan. Nah, yang dibubuhi itu dokumen atau surat yang sudah ditandatangani seperti ini. Kemudian
di browse, di upload di situs toko Gramedia ini. Kemudian kita bubuhkan e-materai. Nah, dalam pembubuhan e-materai ini teman-teman tidak boleh menimpah menimpah tanda tangan di sini. Tanda tangan tidak boleh ditutupi. Kalau materai fisik itu aturannya harus ditimpahkan, tapi dalam penggunaan e-materai tidak boleh ditimpah seperti ini. Jadi teman-teman harus di dekatnya seperti ini. Yang penting tidak menutupi tanda tangan atau tulisan apapun ya. Bisa di samping sini, bisa di bawah, tapi jangan di bawah. Nanti kepotong. Di samping sini boleh, di samping sini juga boleh. Yang penting tidak menutupi tanda tangannya. Karena apa? Kebanyakan peserta atau pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi itu dalam proses pembubuhan e-materainya menutupi tanda tangan seperti ini atau menutupi tulisan seperti ini. Itu akan digugurkan dalam seleksi administrasi. Seperti itu teman-teman. Harap ini diperhatikan dengan baik dan tolong diingat agar teman-teman tidak gagal dalam seleksi administrasinya. Kita taruh di sini ya. Kemudian klik simpan. Seperti ini kita klik simpan, klik kemudian nanti akan memproses dokumennya. Setelah klik simpan, kita akan mendapatkan pop-up untuk melakukan pembayaran ya. Kita klik keranjang karena setelah kita simpan tadi masuk ke keranjang untuk kita proses pembayaran. Kita klik keranjang untuk melihat dokumen yang sudah siap untuk kita melakukan pembayaran. Atau kita ingin melakukan upload dokumen lagi. Kalau misal kita ingin membubuhkan beberapa dokumen, kita ulangi langkah yang tadi dengan klik upload dokumen lagi. Tapi kalau cuma satu ya kita klik keranjang saja supaya kita bisa langsung melakukan pembelian. Kita klik ke keranjang saja ya. Kita klik. Nah, melakukan setelah melihat keranjang tadi akan terlihat tampilan keranjang yang isinya dokumen yang sudah kita bukukan tadi untuk kita melakukan pembayaran. Kita bisa lihat preview untuk memastikan bahwa dokumen yang kita bukukan tadi sudah benar agar tidak terjadi kesalahan apapun sebelum kita melakukan proses pembayaran. Kita juga bisa melihat jumlah harganya yang perlu kita bayarkan. Harganya 11.000 ya untuk satu dokumen. Kita bisa lanjut melakukan pembayaran dengan mengklik lanjut pembayaran. Langsung langsung saja, kita bisa lanjut di sini, lanjut pembayaran, tapi sebelum itu kita bisa melakukan preview atau membatalkan. Kalau menurut kita setelah kita preview dokumen kita cacat atau belum benar dalam proses pembubahan tadi, kita bisa melakukan pembatalan di sini. Coba kita lihat dulu ya di preview, kita klik. Nah, ini sudah ya, sudah benar di sampingnya, di previewnya. Kita bisa lanjut ke proses pembayaran yang tadi ya. Kita keluarkan saja previewnya. Kita bisa lanjut ke tombol lanjut pembayaran. Kita klik yes. Nah, setelah kita klik lanjut pembayaran, maka kita akan melakukan proses pembayaran. Proses pembayaran ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode QRIS ya. QRIS, pakai metode QRIS. Jadi teman-teman nanti ada nomor referensinya atau QR code-nya nanti kita bisa scan di QR code itu langsung menuju ke proses pembayaran. Dan itu tidak
tidak apa tidak mungkin tertukar proses pembayarannya. Setelah karena ini statusnya masih menunggu pembayaran belum dibayar, kita bisa melakukan pembayaran menggunakan kris ya. Nanti setelah dibayar, nanti ini ada dua tombol ya, bayar batal. Tapi ketika sudah melakukan pembayaran, nanti ada tombol baru lagi di sini. Kita refresh, ada tombol baru di sini namanya download. Jadi dokumen yang sudah kita bukukan tadi udah bayar dan diverifikasi oleh sisi sistem, maka di sini nanti akan ada tombol baru namanya download. Jadi kita bisa download dokumen tersebut dan kita upload di sistem rsdasn.bkn.go.id untuk proses administrasi sekolah kedinasan, CPNS maupun PPK. Mungkin itu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share terutama agar eh, channelnya bisa berkembang dengan baik dan selalu memberikan inspirasi dan info terbaru untuk teman-teman semua. Dan saya doakan siapapun atau teman-teman yang melihat video ini bisa keterima semuanya tanpa terkecuali. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.